Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari kita belajar komputer akuntansi Mayobi. Hari ini kita belajar tentang bagaimana kita menginput bukti transaksi ke dalam aplikasi Mayobi. Nah, yang pertama silakan dibuka dulu aplikasinya. Kemudian open. Kemudian cari file-file yang kalian taruh di mana. Misalnya di sini saya taruh di bahan ajar saja. Ini kalian yang tahu biasanya naruhnya ya. Nah, misalnya ini saya pilih yang ini gitu ya. Ini terserah kalian ini karena tergantung file kalian masing-masing ya. Baru kemudian open. Kemudian oke. No. Nah, ini file kita yang akan kita lanjutkan hari ini. Nah, kita kecilkan, kita buat 2 layar. Ya. Yang satu adalah soal. Nah, hari ini kita mencoba menginput bukti transaksi pembelian perlengkapan dan pembayaran hutang gitu ya. Coba kita cari bukti transaksinya. Nah, coba ini. Nah, ini ada dokumen satu. Yang pertama di suratnya PT Damar, Jalan Hidayatullah, invoice-nya ini invoice, ada faktur ya, atau faktur. Kemudian tanggal 1 Januari 2020. Kemudian ini adalah kepadanya CV merah baru. Berarti kita sebagai pembeli ya, karena kita berada di sini ya. Tapi kalau kita berada di sini, bisa juga kita sebagai penjualnya. Nah, karena kita berada di sini, CV merah barunya ada di sini kepada server baru ini, berarti kita menerima faktur ini, maka ini dianggap sebagai pembelian. Nah, pembelian apa? Di sini ada pembelian perlengkapan A misalnya ya. Nah, sebanyak 20 unit, kemudian harga satunya 60, jumlahnya 1.100. Nah, di sini tidak ada pajak, kita anggap tidak ada pajak ya. Ya, tidak ada pajak. Nah, yang kalian perhatikan di sini ada syarat pembayarannya. Berarti kalau syarat pembayarannya ini berarti ini sebagai pembelian secara kredit. Artinya kita bisa mendapatkan barangnya, tetapi kita tidak bisa, kita belum melunasinya. Nah, kapan melunasinya? Nanti sesuai dengan kesepakatannya atau janji kita gitu ya. Nah, yang pertama kita coba input yang pertama ini ya. Ini transaksi pembelian secara kredit ya. Yang pertama adalah di sini adalah fungsi-fungsinya kalau dipahami. Nah, karena di sini ada pembelian ya, karena di sini ada akunnya apa itu nama kuantititasnya ada, maka kita klik purchase. Kemudian di sini ada pembelian secara ya, pembelian secara tunai nanti ya di sini maupun secara kredit juga ada di sini, tapi ada perbedaannya. Kalau payable ini kita membayar atau melunasinya setelah kita membeli secara kredit tadi. Nah, karena ini membeli secara kredit, tetap kita klik ini. Kemudian SIP-nya adalah PT Damar ya, pilih PT Damar, arahkan, kemudian digunakan. Nah, kemudian setelah seperti ini ya, terminnya berapa, sesuaikan yang ada di sini. Terminnya in given of day dari pemberian diskon. Diskon day ini artinya hari diskon. Nah, hari diskonnya adalah 10 ya. 10. Di jangka waktu diskonnya 10 hari. Kemudian jatuh temponya 30. Kemudian diskon of early payment-nya atau berapa persen potongannya, ini 2%. Nah, kalau sudah di oke, berarti ini sudah kita kerjakan. Kemudian untuk yang ini kita matikan ini ya, kita hilangkan. Nah, karena kita tidak ada pajaknya, nanti kalau misalnya ada pajak ya kita setting lagi gitu ya. Oke. Nah, setelah itu, nah karena ini layarnya jasa ini ya, jasa, kita coba layoutnya adalah pakai item supaya ada kuantitasnya bisa masuk ya. Nah, bill-nya ini adalah jumlah unitnya. Berapa jumlah yang kita beli? 20. Kemudian item number-nya adalah perlengkapan A ini ya.
Baru kemudian harga satuannya 60.000. Nah, sekarang lihat itu totalnya 1.000.000 baru ini tertutup. Sebenarnya ini ada angkanya, kita bisa lihat di bawahnya sini. Nah, ada angka 1.200.000. Nah, setelah itu baru di record. Nah, apakah kalian akan mengubah kodenya? Tidak perlu gitu ya. Langsung aja no. Maka akan terekam. Kalau yes, nanti tidak akan terekam ya. Nah, lihat jurnalnya. Berarti jurnal kasih all. Nah, ini ada kesalahan. Ya, coba perhatikan. Kita tidak mengatur tanggalnya ini ya. Nah, 1 Januari 2020. Di sini muncul ini ya. Nah, kalau ada kesalahan seperti ini bagaimana ya? Kalian ini aja klik aja ini. Nah, ini bisa klik itu. Kalau sudah tidak bisa dihapus ya. Tapi kalau masih bisa, nah, ini bisa kita sikat. Ini anggap aja ini 1 ya. Kemudian tanggalnya tanggal 1 Januari 1 2020. Supply invoice-nya ini yang kita terima dari penjual yaitu P02 misalnya. Nah, baru kemudian di oke. Nah, coba kita lihat jurnalnya ya, berubah enggak? Nah, kita buat misalnya ini tahun 2000 misalnya. Nah, ini tanggal 1 sudah terinput ya. Sudah terinput ya. Nah, berikutnya ini artinya apa nih? Jadi perlengkapan kita pertama ini debit ya. Kemudian utang usaha di kredit. Jadi kalian jangan oh ini kok apa namanya utang usaha di atas gitu, yang kreditnya di atas ya, tidak masalah. Itu kan tergantung aplikasinya dia membuatnya ya. Yang penting kalian pahami, oh ini lurusnya di debit, perlengkapannya pertama debit, utang usahanya, utang kita ini bertambah di sebelah kredit. Jadi perlengkapan kita bertambah, utang kita bertambah. Kenapa bertambah utang kita? Karena kita belum melunasinya. Oke. Kemudian kita lanjutkan materinya ke dokumen 2. Kita close ini ya. Nah, kalau kita close, dokumen 2 ini transaksi apa ini? Ini adalah transaksi sama ini, pembelian tapi beda toko, misalnya beda pabrik ini ya. Kita beli dari PT ABC ya. Jalan Kemuning. Nah, karena kita posisi sebagai pembeli, sama tadi langkahnya ya. Klik purchase, enter purchase, kemudian arahkan suppliernya adalah PT ABC, kemudian terminnya adalah in given of day. Nah, diskon D-nya cocokkan di sini, ini 10, penalties-nya 30, ininya 2, baru di OK. Nah, kita geser dikit. Nah, ini matikan aja enggak apa-apa. Hilangkan. Kemudian bill-nya ini jumlah unitnya ya 40 ya, tap itu aja, gunakan sekali lagi. Nah, ini tadi Bapak belum ada ya, kalian ketik ini 40, baru kemudian gunakan pakai jari kiri, di tap aja. Nah, di tap. Nah, sekarang perlengkapan D misalnya ya. Nah, baru kemudian harganya adalah 20, ketik manual 20.000. Nah, harganya sudah 800.000 rupiah ya. Nah, ini masih belum lengkap. Nah, tadi kita loncati setelah atur ini, seharusnya ini diatur ya. Ya, tanggalnya tanggal berapa ini? Cocokkan tanggalnya tanggal 2 bulan 1 2020. Supplier invoice-nya P10 ya. Nah, baru kemudian di record. Nah, sorry. Ini tutup dulu aja. Tutup sudah. Nah, nggak apa-apa, hanya direkod kemudian di no ya. Kita lihat jurnalnya ada nggak kira-kira. Jurnal tadi ya. Nah, ini sudah sudah terekap ya, nggak apa-apa, yang penting lanjutkan aja.
Oke, ini dokumen kedua. Sekarang, jadi kalau dokumen kedua ini artinya adalah perlengkapan kita bertambah, hutang kita juga bertambah. Kenapa hutang kita mau bertambah? Karena kita membelinya tidak tunai. Jadi hutang kita, kalau kita beli hutang terus, membeli tidak kita bayar-bayar, maka hutang kita akan terus bertambah ya. Jadi perlengkapan kita bertambah, hutang usaha kita bertambah. Setelah itu kita close. Nah, kita cancel lagi, tampilkan comment center seperti ini. Berikutnya dokumen 3, ini adalah bukti kas keluar. Nah, artinya di sini kita membayar kepada PT Damar ya. Apa yang kita beli tadi mungkin atau bulan yang lalu kita bayar sekarang. Nah, caranya gimana? Sama langkahnya, klik purchase ini ya, purchase ini baru pay bill. Nah, kemudian klik suppliernya siapa. Nah, ini suppliernya lalu PT Damar, cari PT Damar. Nah, di daftar ini ada dua hutang kita kepada PT Damar, yaitu pada tanggal 16, kita pembelian tanggal 16 sama pembelian tanggal 1 tadi ya. Nah, sekarang yang mana yang kita lunasi dulu? Oh, tanggal 20 berarti ini. Tapi sebelumnya kita setting dulu ini. Ceknya nomor 1 misalnya, ini sudah nomor 1, tanggalnya tanggal 3 bulan 1 2020. Jumlah yang kita bayar berapa di sini? Yaitu 20 juta. Ketik manual. Nah, setelah 20 juta di enter. Nah, kalian perhatikan di sini ini ada dua tanggal ya, yaitu pembelian tanggal 16 sama tanggal 1. Mana yang kita lunasi? Nah, kalian luruskan aja di sini seret gini ya. Nah, kalian tinggal klik di sini, amount update-nya di sini. Yang penting lurus tanggal 16 karena yang ini katanya dengan tanggal 16 ya. Ini baca ini, pembayaran hutang pembelian peralatan tanggal 16 bulan ini ya. 16 bulan 12 atau bulan yang lalu. Nah, kita klik ini. Nah, akan muncul seperti ini baru di enter. Nah, setelah itu direkod. Nah, oke, sudah untuk pembayaran hutang kita kepada PT Damar. Nah, kita close dulu atau kita lihat jurnalnya dulu ya. Jurnalnya. Nah, kasih all supaya muncul semua. Nah, jurnal transaksi mana yang baru kita lakukan? Ya, ini. Jadi tanggal 3 ini hutang kita bayar, karena kita bayar berarti hutang kita berkurang di debit, kas kita di sebelah kredit juga berkurang. Jadi kalau kita bayar hutang kita berkurang, uang kita atau kas kita berkurang sebesar 20 juta seperti ini ya. Oke. Kalau sudah kita close. Nah, sekarang ini dokumen 4. Ini sama ini kayaknya ya. Karena bukti kas keluar artinya kita membayar hutang kita. Nah, caranya sama, tampilkan dulu comment center dari awal ya. Misalnya waktu sudah klik ini. Nah, karena ini bukti kas keluar, nah klik purchase, kemudian pay bill, kemudian cari PT-nya. Nah, PT Damar, arahkan ke PT Damar, baru digunakan. Nah, kemudian atur dulu ceknya. Ini yang pertama, cek nomor berapa ini? Nomor 2 misalnya ya, atau cocokkan ya di sini ya. Kemudian tanggalnya ini muncul tanggal 4, sedangkan ini tanggal 3 ya, kalian rubah jadi tanggal 4. Amount yang kita bayar adalah 1 juta 176 ya, itu agak. Nah, jadi ini mungkin ada potongan sepertinya ya. Karena kita baru belinya tanggal 1, ini kita lunasi tanggal 4. Nah, setelah itu kita perhatikan di sini nih. Berarti ini kita belinya tanggal 1. Nah, karena kita belinya tanggal 1, maka di sini ada potongan gitu ya. Nah, diskonnya adalah 24.000 ini ya. Nah, ini. Baru kemudian kita tap. Nah, baru di enter. Setelah itu di record gitu ya. Nah, muncul seperti ini. Silakan sebagai diskon resep. Nah, untuk seperti ini kalian coba arahkan oke aja. Nah, ini ada permintaan bahwa angka 24.000 itu apa gitu ya. Tag. Nah, ini adalah akunnya, arahkan ke potongan pembelian gitu ya. Atau potongan jasa ini ya, potongan pembelian potongan jasa. Baru di record. Nah, setelah sudah terisi baru di oke. Ya,
oke lagi. Nah, muncul seperti ini lagi, baru di record. Nah, seperti ini, baru print letter. Nah, kita lihat jurnalnya, kasih all semua. Nah, kita tarik ke bawah. Nah, jurnal yang kita bikin tadi itu akan muncul, nah tanggal 4 ini ada 3, 1, 2, 3. Nah, tapi kalau kita kumpulkan jadi satu, ini akunnya hanya 3 saja, yaitu hutang kita sebesar ini ya, 1.200.000 nanti karena dikumpulkan jadi satu hutang usaha ini ya. Ini. Kemudian kas kita berkurang sebesar 1.176.000 dikredit, hutang jasa nanti dikredit sebesar 24.000 sehingga hutang kita sebesar 2 juta 1.200 jika habis. Oke, demikian tadi anak-anak sekalian untuk transaksi dokumen 1 sampai 4 silakan pelajari lagi, kalau ada kesulitan silakan berkomunikasi. Oke. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.